Bisa dipahami ibu-ibu? Nah, ini cara kita tahu cairannya sudah berhenti atau belum. Ketika cairan ini sudah kita hukumi berhenti, misal kita ngeceknya nih ibu-ibu, misal nih sebenarnya begini ibu-ibu, perempuan itu kan kalau dia haid biasanya sudah bisa kerasa. Saya ini kalau sudah keluar begini biasanya nih sucinya kapan sudah tahu biasanya, makrifat biasanya. Contoh nih, oh sudah keluar darah coklat, aku biasanya kalau udah coklat paling 2 hari suci. Gimana? Gini biasanya. Atau sudah keluar udah kayak keputihan tapi warnanya coklat, ini paling sore berhenti darahnya. Biasanya begitu. Padahal yang nggak makrifat billah padahal, tapi bisa mengandaikan soalnya sudah punya kebiasaan seperti itu. Nah ibu-ibu, kalau sudah mendekati masa-masa darah berhenti, ini kita wajib hukumnya ngecek setiap akhir waktu sholat. Jadi kita kalau memang ada dugaan darah ini mau berhenti, hukumnya wajib untuk ngecek. Dianjurkan ngeceknya setiap akhir waktu sholat. Kalau ada dugaan nih, kayaknya zuhur berhenti kayaknya, ada dugaan ya berarti darahnya mau berhenti, zuhur dia wajib untuk ngecek, memastikan betul-betul berhenti atau masih keluar. Kadang kan kita bingung, saya itu kalau mau darah suci, kalau mau sucian tuh ceknya kapan aja sih sebenarnya? Kan demikian biasanya. Wajibnya itu kalau kita punya dugaan darah ini berhenti, maka baru wajib. Kalau tidak ada dugaan darah ini mau berhenti, nggak wajib ngecek. Contoh, ibu-ibu jelas masih kerasa keluar darah, ya udah nggak perlu dicek. Wong jelas masih keluar darah. Ibu-ibu keluarnya darahnya udah warnanya coklat, tapi kalau coklat ini saya nggak mungkin berhenti dalam waktu dekat, ya nggak perlu ngecek, nggak perlu sering-sering ngecek. Ngecek itu wajib kalau semisal ada dugaan darahnya berhenti, baru kita wajib ngecek. Sehingga ketika semisal nih haidnya udah 7 hari, biasanya 7 hari suci, maka ya berarti mendekati hari-hari sucinya wajib ngecek. Dan dianjurkan ngeceknya itu di akhir waktu sholat. Akhir zuhur ngecek, oh masih keluar. Nanti akhir asar ngecek, oh ternyata berhenti. Berarti saya hukumnya adalah suci. Ngitung sucinya sejak asar. Kadang orang itu ibu-ibu ngecek suci jam 4, tapi dia bisa mandinya baru jam setengah 6, mepet maghrib. Ya, atau kan masih kerja kadang-kadang ya, jam 4 kebetulan di kantor atau semisal di pasar atau semisal di sawah, ke kamar mandi terus tahu oh saya suci jam 4. Tapi kan gak mungkin mandi di sawah, kan gak mungkin mandi di kantor jam 4, mesti mandinya nunggu sampai rumah. Sampai rumah baru jam setengah 6. Boleh nggak sih sebenarnya mandi ini ditunda-tunda? Boleh saja. Yang penting dia tidak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya. Dia kan tahunya sucinya asar ya ibu-ibu, jam 4 kan sudah asar ya. Berarti wajib sholat asar. Kalau wajib sholat asar berarti dia boleh mengakhirkan ini mandinya. Yang penting bisa sholat asar di dalam waktu, boleh diakhirkan. Suci jam 7 pagi, gak pengen langsung mandi, aku nanti aja mandinya kalau mau sholat zuhur. Boleh gak sih? Boleh, silahkan. Tapi penghitungan sucinya sejak jam 7 pagi. Walaupun mandinya ketika mau sholat zuhur silahkan, tapi penghitungan sucinya sejak jam 7 pagi. Sama, tadi suci jam 4, mandinya pengennya jam setengah 6, berarti ngitung sucinya mulai jam 4, walaupun toh dia mandinya dari jam setengah 6. Bisa dipahami ibu-ibu? Cuma
Cuman kalau semisal ibu-ibu nih haid, suci, nggak pengen langsung mandi, ada dua kesunahan yang harus dilakukan. Yang pertama, disucikan dulu, dibersihkan dulu. Jadi cebok pertama. Kedua, wudhu. Wudhunya gimana? Wudhu biasa. Boleh ibu, nawaitul wudhu sunnatan lillahi ta'ala, boleh. Nawaitul wudhu lillahi ta'ala juga boleh. Ini sunnah. Kalau misal darahnya berhenti tapi tidak ingin langsung mandi, baru setelah ini dilakukan dua-duanya, silakan lanjutkan aktivitas, silakan. Nih kalau saya wudhu nggak bisa, saya kerja soalnya. Kita coba baca perempuan secara umum, karena kan tidak semua perempuan itu bisa make up kapanpun. Ada perempuan itu yang kerjanya harus bermake up. Ternyata tahu saya jam 9 masih dalam keadaan bermake up. Misal kerjanya di kantor, misal atau kerjanya di bank dan sebagainya yang butuh make up nih. Ini kalau saya wuduin, wah kalau saya wuduin, hapus make up lagi repot. Maka yang penting jangan sampai ninggalin istinja. Jangan sampai ninggalin istinja. Jadi kalau misal suci, tahu suci, tapi belum bisa wudhu, nggak apa-apa. Yang penting istinja dulu, dibersihkan dulu, baru kemudian lanjut beraktivitas. Bisa dipahami ibu-ibu? Ngitungnya sejak suci, sejak benar-benar suci tadi sudah mulai dihitung 15 hari itu sudah mulai berhitung, sudah mulai jalan hitungannya. Jadi misal begini nih, suci tadi jam 9 misal, tanggal 1 Ramadan suci jam 9 pagi misal. Oh berarti genap 15 harinya ada di tanggal 16 jam 9 pagi. Kok tanggal 16 zuhur darah itu sudah keluar lagi? Hukumnya apa ibu-ibu? Haid atau istihadah? Haid atau istihadah? Saya ulang, ini kayaknya masih loading kemana-mana ini. Misal tanggal 1 Ramadan dia suci dari haid jam 9 pagi. Minimal suci yang memisahkan antara dua haid itu berapa hari? 15. Jam 9 suci tanggal 1 sampai tanggal 16. Sampai tanggal 16. Sudah ada 15 hari atau belum ibu-ibu? Sudah. Hitungnya gimana? Satu ini jangan langsung dihitung satu ibu-ibu. Kalau sucinya tanggal 1, hitung satu harinya berarti tanggal 2. Oh, satu harinya tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti genap 15 hari dia suci itu di tanggal 16 Ramadan, juga pada jam 9 pagi. Lo zuhur darahnya keluar. Haid atau istihadah? Haid atau istihadah? Sucinya sudah 15 atau belum? Sudah. Berarti yang di zuhur keluar darah tadi itu haid atau istihadah? Kok masih istihadah? Sucinya sudah 15 atau belum? Sudah. Berarti sudah sesuai dengan syarat haid kan? Berarti kalau misal zuhurnya keluar darahnya hukumnya haid atau istihadah? Haid ibu-ibu, bukan istihadah. Kan sucinya sudah 15 hari. Jadi yang penting sudah suci 15 hari. Walaupun 15 hari pas kok sudah keluar lagi, ya sudah hukumnya
darahnya 15 hari lebih tadi ya, 15 hari lebih 3 jam, ya hukumnya sudah haid. Yang penting yang memisahkan antara dua haid itu sucinya harus ada 15 hari. Sekarang coba ibu-ibu, andaikan darah itu keluarnya tidak di tanggal 16, tapi darah itu keluarnya di tanggal 15. Jadi dia sucinya tanggal 1, di tanggal 15 ini darah sudah keluar lagi. 15 subuh itu loh. Subuh 15 dia mau sholat subuh, ternyata dilihat, dicek darahnya sudah keluar lagi. Darah yang keluar hukumnya haid atau istihadah ibu-ibu? Haid atau istihadah? Istihadah, jelas istihadah. Kenapa kok istihadah? Karena sucinya belum ada 15 hari. Sampai kapan istihadahnya ibu-ibu? Sampai tanggal 16 jam 9. Sampai jam 9. Kenapa kok sampai jam 9? Karena dulu dia sucinya juga jam 9. Jadi harus kita genapkan dulu sucinya 15 hari. Nanti baru setelah jam 9 darahnya dihukumin haid. Bisa dipahami ibu? Tadi dia tanggal 15 sudah keluar darah subuh, hukumnya masih istihadah. Jadi kira-kira itu tanggal 15 Ramadan puasa atau tidak ibu? Puasa atau tidak? Keluar darah puasa? Puasa, karena darahnya hukumnya adalah istihadah. Nah, ibu sudah mulai nyambung, bisa jadi bicara kemana-mana. Tandanya tanggal 16-nya kalau semisal dia keluar darah terus berarti tidak perlu puasa. Awalnya puasa karena masih istihadah. Dia juga udah ngerti kalau nanti darahnya bakal keluar lanjut terus sampai jadi haid atau tidak. Jadi tanggal 16 itu dia wajib puasa dulu ibu-ibu. Ini kita bayangin, soalnya kan sebentar lagi puasa. Sering orang begini, dia kan tahu nih, nanti saya jam 9 sudah mulai haid, tanggal 16. Tanggal 15 jelas dia puasa karena darahnya istihadah. Yang di tanggal 16 sahur dia, subuh mesti sholat, ya kan masih istihadah hukumnya darahnya, suci, dia masih suci. Tapi dia kan mengira saya ini darahnya nanti jam 9 hukumnya haid. Mesti ada kepikiran, enaknya puasa apa enggak? Mesti kepikiran begini. Saya puasa apa enggak ya? Nanti kan saya jam 9 sudah haid. Apa enggak usah puasa aja? Mesti kan ada pikiran begitu ibu-ibu. Yang benar langkahnya adalah tetap berpuasa. Kenapa kok tetap berpuasa? Karena belum tentu darahnya itu nyampe jam 9. Ya kalau sampai jam 9. Kalau jam 8 darahnya berarti dia suci dari istihadahnya, dia sudah bersih. Dia wajib untuk puasa. Dan dilanjutkan puasanya hukumnya sah, tidak jadi haid. Karena tidak nyampe jam 9 darahnya. Kalau jam 9 keluar, lanjut sampai jam 10, haid lah dia. Tapi berhubung jam 9 belum, jam 9 darahnya sudah berhenti, tidak jadi haid. Bisa dipahami ibu? Nah ini dia, kalau semisal darah itu keluar belum sampai 15 hari sudah keluar. Nah ini kira-kira sudah mulai ajak ke sini paham. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah bahas lumayan banyak ibu, tapi saya tidak pakai materi itu karena kalau sesuai dengan materi itu nanti kita tidak akan dapat sebanyak tadi pembahasannya. Coba kita lanjutkan terus. Ini tadi coba sebelumnya itu gambar. Kadang itu darah ada yang begitu ibu-ibu. Itu darah nyun sewu. Kalau yang
coklat, itu kalau coklatnya bening, itu di tangan kita. Kalau kita nggak pakai kapas, nggak pakai tisu, itu nggak kelihatan warnanya. Kelihatannya bening, oh saya suci. Tapi ternyata pas nyampe di kapas, warnanya masih coklat. Jadi jangan sampai cuma pakai tangan ya. Kalau ngecek darah itu warnanya apa yang keluar, harus pakai warna yang dasarnya putih gitu loh. Lanjut kan ya. Kita lanjut coba terus. Ini sudah kita bahas tadi, sudah kita bahas juga, sudah kita bahas tadi, sudah kita bahas tadi, sudah kita bahas tadi. Terus sudah kita bahas sudah. Ini nanti aja kita bahas. Kita mau bahas istihadah dulu sebelum kita bahas hal yang diharapkan. Istihadah dulu. Nah ini ibu sebelumnya coba saya tanya sebelumnya ibu. Ibu kalau ada perempuan mengeluarkan darah selama 20 hari, berapa hari haidnya? Berapa hari istihadahnya? 5 gitu ya. Enak ya jawabannya, biasanya begitu ya ibu ya. Kalau keluar darah 20 hari, haidnya berapa? 15. Istihadahnya berapa? 5. Simpel banget. Kok begini kalau jawab? Iya, soalnya kan maksimal haid adalah 15. Jadi kita ambil 15-nya buat haid, sisanya kita ambil buat istihadah. Kira-kira pemahamannya benar atau kurang benar? Benar atau kurang benar? Kurang benar. Yang benar gimana? Ibu-ibu sebenarnya yang benar itu tidak bisa kita mutlakkan, tidak bisa kita patok. Kalau ibu-ibu tadi kan jawabnya tidak lihat orangnya. Siapapun yang mengalami, kalau dia keluar dalam 20 hari langsung dihukumi, oh berarti kamu ini 15 harinya haid. Yang 5 hari hukumnya istihadah, nggak dilihat orangnya ya. Setiap orang siapapun yang mengalami jawabannya akan sama, ya kan? Yang benar ibu-ibu, orang itu kalau keluar darah melebihi 15 hari, berarti dia tidak memenuhi syarat haid. Begitu ya? Syarat haid darah yang keluar maksimal 15 hari. Kalau tidak sesuai dengan syarat haid, dia mengeluarkan darah melebihi 15 hari, berarti dia tergolong orang yang istihadah. Di dalam kitabnya ibu-ibu, kalau orang itu keluar darahnya melebihi 15 hari, nih orang ini tidak bisa langsung kita patok, kamu hukumnya sekian, istihadahnya sekian, tidak bisa. Kita harus lihat secara individunya. Kamu ini berapa terakhir haidnya? Kamu berapa terakhir sucinya? Setiap orang jawabannya akan berbeda-beda. Coba kita lanjutkan. Kita lanjutkan, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ibu-ibu, kalau dalam kitab itu banyak perinciannya, tapi ribet kalau kita jelasin satu-satu, nanti malah nggak paham. Kita ambil satu pembahasan yang paling sering dialami. Semuanya paling banyak di sini sudah haid, ya. Sudah punya namanya. Saya ini terakhir haid berapa sudah tahu. Saya terakhir suci berapa sudah tahu. Nah, yang kita pakai dia yang sudah pernah haid dan juga suci. Saya tanya ibu-ibu di sini, kalau haid darah keluarnya satu macam warna atau bermacam-macam? Bermacam-macam. Ada merah, hitam, coklat, kuning, keruh, semuanya keluar berarti ya. Saya tanya lagi, dicatat nggak hitam berapa hari, merah berapa hari? Catat nggak? Enggak, sama. Saya cuma nyatet sama ibu-ibu. Saya juga tidak nyatet keluarnya berapa
dosa, tidak masalah. Cuman karena kita tidak bisa membedakan mana yang kuat, mana yang lemah karena tidak mencatat, hukumnya kalau semisal mengalami istihadah, haidnya disesuaikan dengan haid terakhir, istihadahnya disesuaikan dengan suci terakhir. Kok gitu? Maksudnya gimana? Contoh, tadi keluar darah selama 20 hari. Misal kasus ini terjadi di bulan ini, ibu-ibu, bulan Januari, bulan Rojab lah, kita pakai Rojabnya, bulan Rojab, keluar darah selama 20 hari. Berarti mau hitung berapa hari haidnya, lihat dulu bulan sebelumnya Rojab ini apa, ibu-ibu? Ayo ibu-ibu, sebelum Rojab ini bulannya apa, ibu-ibu? Desember, Rabiul, oh Rabiul Akhir, Rabiul Akhir apa Jumadil Akhir? Namanya Jumadil. Apa di sini namanya? Gapir. Kapir. Ada bahasa lambungnya. Jumadil Akhir ada bahasa lambungnya. Kalau Sya'ban kan bahasa Jawanya ruah. Jumadil Akhir kan mau kalau bahasa Jawa kan ya. Jumadil Akhir betul kan ya. Jumadil Akhir. Lagi bulan Jumadil Akhir, haidnya itu dia 5 hari. Selama 25 hari sisanya suci. Terus barulah dia mengalami keluar darah selama 20 hari tadi. Berarti yang 20 hari itu yang dihukumi haid berapa, ibu-ibu? Cuma 5, bukan 15. Kok cuma 5? Karena di bulan Jumadil Akhirnya haidnya cuma 5 hari. Jadi yang di bulan ini karena dia mengalami istihadah. Orang kalau istihadah itu tidak bisa. Kita mau memastikan haidnya tidak bisa berapa, akhirnya harus kita sesuaikan dengan bulan kemarin. Oh, bulan kemarin itu haidnya 5, berarti yang bulan ini kita sesuaikan haidnya juga 5 hari. Bisa dipaham? Yang bulan ini haidnya cuma 5 hari, 15 harinya hukumnya adalah istihadah. Bisa dipahami, ibu? Kalau bulan kemarinnya haidnya 7 hari, berarti yang pas waktunya istihadah yang dihukumi haid juga cuma 7 hari. Sesuaikan dengan haid yang terakhir berapa. Oh, andaikan dia ini keluar darahnya berbulan-bulan, semisal keluar darah sampai 2 bulan, karena ternyata dia lagi pakai KB-nya KB IUD, efek sampingnya keluar darah berbulan-bulan sampai 2 bulan biasanya, ada yang sampai 3 bulan. Terus gimana cara tahu dia kapan haid lagi? Kan haid pertamanya 5 hari, karena di bulan Jumadil Akhir haidnya 5 hari. Sisanya berarti ibu-ibu 5 hari haid, selanjutnya sesuaikan istihadahnya sama seperti suci terakhir. Suci terakhirnya 25 hari, berarti 5 hari hukumnya haid, 25 hari hukumnya istihadah. Setelah 25 hari hukumnya istihadah, mulai haid lagi yang nomor 25 hari, lanjut lagi istihadah 25 hari, haid lagi 5 hari, istihadah lagi 25 hari, begitu seterusnya. Bisa dipahami, ibu? Itu. Jadi makanya ibu-ibu kalau semisal keluar darah, wajib hukumnya untuk nyatet. Saya kapan keluar darah? Saya kapan darahnya berhenti? Kapan lagi darahnya keluar? Kapan lagi darahnya berhenti? Supaya andaikan mengalami tiba-tiba istihadah, tahu berapa hari yang dihukumi haid, berapa hari yang dihukumi
hukum istihadah. Bisa dipahami ibu-ibu? Nah, yang penting tahu nih kerangkanya. Orang kalau istihadah keluar darah melebihi 15 hari, haidnya sesuaikan dengan haid yang terakhir. Istihadahnya sesuaikan dengan suci terakhir. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya terakhir mengenai ini, orang itu kalau semisal saya tanya ibu, saya ini kebiasaan haidnya 7 hari, saya ternyata di bulan